Nama ibu kota baru Indonesia belum diisi dalam surat presiden. Namun pihaknya menahan nama itu karena belum dapat persetujuan kepala negara. Diungkapkan Soeharto, Presiden Jokowi menyetujui nama ibu kota negara yaitu Nusantara pada Jumat 14 Januari 2022 lalu. Alasan nama Nusantara digunakan menjadi nama ibu kota negara baru lantaran istilah tersebut sudah dikenal sejak dahulu dan mudah Presiden Jokowi sukses bikin Fadlizon jadi tertawaan publik. Artikel ditulis oleh Nina Nur. Selama ini guys, Fadlizon dikenal sebagai politisi yang paling nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Yap, nyinyir ya guys, bukan kritis. Akan jadi kewajaran apabila seorang anggota dewan menjadi kritis terhadap pemerintah guys. Karena memang itu ya salah satu tugasnya, yakni mengawasi jalannya pemerintahan. Namun Fadlizon ini sepertinya tidak tahu etika guys. Yang dia utak-utik ini malah lebih ke pribadi Presiden Jokowi, bahkan sampai ke keluarga Presiden Jokowi. Fadlizon juga tidak malu guys memakai fitnah ketika menyerang Presiden Jokowi. Masih ingat kan dengan video lagu Potong Bebek Angsa yang diunggah oleh Fadlizon, yang liriknya diganti dengan tuduhan bahwa lawan politik Prabowo adalah PKI. Siapa lagi guys kalau bukan Presiden Jokowi yang dia maksud. Namun guys, bagi Fadlizon, kelakuannya mengunggah dan menyebarkan fitnah itu merupakan bentuk kebebasan untuk berekspresi dan juga berpendapat. Apalagi sebagai anggota DPR Republik Indonesia, Fadlizon memiliki hak imunitas berdasarkan undang-undang. Enak bener ya guys, karena tidak bisa dituntut, maka Fadlizon pun jadi merasa bebas seenak perutnya menebar nyinyiran terhadap Presiden Jokowi. Bahkan hingga sekarang loh guys, walaupun sekarang Partai Gerindra menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi ya, tetap saja Fadlizon ini nyinyir terus, seakan dia bukan bagian dari Partai Gerindra. Aneh memang, tapi ya begitulah kenyataannya. Entah Partai Gerindra ini memang main dua kaki, atau Fadlizon ini punya senjata rahasia sehingga tidak bisa diutak-utik oleh Gerindra. Tapi tenang guys, ternyata ada loh saatnya ketika gantian Presiden Jokowi yang berhasil mempecundangi Fadlizon. Membuat Fadlizon ini ditertawakan bak seorang badut yang sedang berusaha melucu. Karma? Mungkin. Ini terkait dengan pemindahan ibu kota negara guys, yang undang-undangnya baru saja disahkan pada tanggal 18 Januari lalu ya. Pengesahan ini saya kira telah membuat berbagai pihak kaget dan juga panik. Karena siapapun tahu guys bahwa segala proyek pembangunan di tangan Presiden Jokowi akan berjalan dengan lancar. Yang sudah mangkrak pun warisan Presiden sebelumnya bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Apalagi pemindahan ibu kota negara. Ketika wacana pemindahan ibu kota negara mulai terdengar pada tahun 2017 guys. Mungkin para lawan politiknya ini masih menganggap enteng ya atas kekuatan dan juga kinerja Presiden Jokowi dalam merealisasikan wacana itu. Apalagi wacana yang sama juga sempat muncul, bahkan sempat dikaji guys di pemerintahan presiden sebelumnya, yaitu SBY. Namun, tidak ada kelanjutannya. Waktu itu guys, Presiden Jokowi juga masih diragukan kemampuannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Presiden Jokowi akan memenangkan Pilpres tahun 2019 dan menjabat hingga 2 periode. Nah, beberapa hari setelah hari H Pilpres 2019, Presiden Jokowi ini kembali mengagetkan para lawan politiknya guys, dengan membuat keputusan memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Waktu itu hasil resmi Pilpres 2019 belum ada, tetapi hasil quick count sudah menunjukkan kemenangan Presiden Jokowi atas lawannya, yaitu Prabowo. Prabowo dan Partai Gerindra pun akhirnya bergabung dengan Partai Koalisi Pengusung Presiden Jokowi guys, dan menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian, berarti Partai Gerindra juga mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara. Tentu saja guys. Buktinya Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad maju ke depan media membantah tuduhan para lawan politik Presiden Jokowi bahwa pengesahan undang-undang pemindahan ibu kota negara terkesan tergesa-gesa. Dasko pun panjang lebar membantahnya. Bahkan dalam soal nama Nusantara yang jadi nama ibu kota baru, fraksi Gerindra menganggap bahwa itu sebagai penghargaan buat Presiden Jokowi guys. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dari fraksi Gerindra, Kamru Samad, yang menegaskannya guys. Nah, menurutnya pemberian nama Nusantara ini adalah sebuah penghargaan ya yang diberikan kepada Presiden Jokowi karena beliaulah Presiden Republik Indonesia yang mampu dan berani mewujudkan terobosan besar ini, di mana perencanaan pemindahan ibu kota negara telah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno.
Begitu besar dukungan Partai Gerindra terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah Presiden Jokowi terkait pemindahan ibu kota negara, guys. Namun anehnya Fadlizon ini justru nyinyir lagi, menyatakan tidak setuju dengan nama Nusantara. Alasannya bahwa Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia. Artinya kurang cocok jika dipakai sebagai nama satu wilayah ibu kota saja. Dia juga berusaha menyindir Presiden Jokowi, guys, dengan mengusulkan agar nama ibu kota negara baru ini diberi nama Jokowi. Tampak sekali ya, guys, upaya si Fadlizon ini untuk memojokkan Presiden Joko Widodo, membuat Presiden Jokowi tampak berbuat salah, membuat Presiden Jokowi seakan menjadi orang yang tidak pintar dalam memilih nama ibu kota negara. Padahal, guys, pemilihan nama ibu kota baru ini sudah melibatkan banyak ahli bahasa, ahli sejarah, dan juga sejumlah pakar lainnya. Seorang ahli sejarah dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Asfi Warman Adam, ini menyatakan nama Nusantara sudah dipakai sebagai nama lain dari Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara di tahun 1920-an, guys. Nama Nusantara, kata Asfi, ini akan membuat orang mengasosiasikan dengan ibu kota yang berada di tengah-tengah pulau Indonesia. Jadi sudah cocok menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Sedangkan sejarawan dari UGM, Sri Margana, menyatakan bahwa nama Nusantara itu netral, merangkul semuanya. Dari segi lokasi Kalimantan di tengah-tengah kepulauan Indonesia maupun dari segi konsep geopolitik Majapahit yang diadopsi menjadi wawasan Nusantara. Nah, sementara itu, guys, menurut sejarawan Samarinda, Kalimantan Timur, Nusantara ini adalah nama asli kerajaan Kutai Kartanegara. Dulunya ini merupakan nama wilayah bakal ibu kota baru sebelum dicetuskannya nama Kutai, guys. Jadi artinya, guys, sudah cocok dong ya jadi nama ibu kota baru, gak asal ambil dan pilih seperti yang dituduhkan oleh Fadlizon. Para anggota DPR RI dari fraksi lain pun juga mengecam kelakuan Fadlizon ini. Seperti dari fraksi Golkar dan fraksi PPP yang sama-sama mempertanyakan mengapa sih Fadlizon tidak bersuara ketika RUU Ibu Kota Negara masih dalam pembahasan, juga menyuruh agar Fadlizon mengadu saja ke partainya sendiri, yaitu Gerindra. Waktu pembahasan diam-diam saja, sesudah disahkan malah ribut-ribut. Apa sih sebenarnya maunya dari Pak Fadlizon ini? Yang dengan telak menohok Fadlizon adalah reaksi dari fraksi PDIP, yaitu Junimart Girsang dari fraksi PDIP yang mempertanyakan apakah Fadlizon perlu diberi buku sejarah. Dia pun juga menyuruh sekalian saja Fadlizon pertanyakan kenapa nama gedung DPR RI itu Nusantara 1 hingga Nusantara 3, guys. Inilah yang membuat Fadlizon jadi tertawaan para netizen, guys. Masa anggota dewan ini lupa sama nama gedung DPR RI, saking nafsunya mau menyerang Presiden Jokowi sampai tidak terpikir ya, kalau serangannya ini justru akan berbalik kepada dirinya sendiri. Berbalik jadi tertawaan, guys. Fadlizon seakan terjebak dengan nyinyirannya sendiri. Maksud hati mau bikin Presiden Jokowi terlihat kurang cerdas. Tapi apa daya, akhirnya malah si Fadlizon sendiri yang tampak kurang cerdas dan lucu seperti badut. Menyerang nama Nusantara yang jauh di Kalimantan sana sampai lupa bahwa dirinya ngantor tiap hari di gedung bernama Nusantara. Mungkin Fadlizon ini memang berniat ngelawak, guys, karena stres gagal terus menyerang Presiden Jokowi. Ups, selalu dari kura-kura. Gimana nih, guys, menurut kalian?